Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Pastinya sehat-sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya di dalam renungan singkat yang saya akan bagikan pada kita. Kiranya firman Tuhan yang akan menguatkan kita dan menumbuhkan kita di dalam pengikutan kita akan Kristus. Sebelum saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, marilah kita mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh saudara kita Naomi. Kiranya lagu ini akan memberkati kita dan menguatkan kita. Selamat. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian yang telah disampaikan oleh saudari kita Naomi. Kiranya pujian-pujian ini dapat menjadi berkat dan menguatkan kita di saat situasi sulit kita saat ini. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada malam hari ini terdapat di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ke-41. Firman Tuhan ini sudah di-share bagi kita di grup, dan saya akan membaca 2 ayat saja bagi kita pada malam hari ini untuk kita renungkan. Di ayat yang ke-38 dan 39 berkata demikian, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Ini merupakan cerita murid-murid dan Yesus ketika menyeberangi sebuah danau. Dan mereka dihantam oleh taufan dan ombak dari danau itu
menghantam perahu mereka, sehingga mereka nyaris karam. Dan pada akhirnya para murid membangunkan Yesus, dan Yesus pun meredakan angin ribut itu. Hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-38 akhir berkata demikian, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mungkin pertanyaan ini juga sama dengan kita. Seringkali kita ingin bertanya kepada Tuhan di saat-saat kita menghadapi situasi yang sulit. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan COVID-19 ini menghantam negara kita, menghantam dunia ini, sehingga orang menjadi takut, sehingga orang menjadi khawatir, dan banyak korban jiwa oleh karena virus ini harus meninggal dunia. Dan masih banyak yang sakit. Dan pada akhirnya kita saat ini harus dibatasi untuk keluar rumah. Mungkin seringkali kita bertanya demikian, kalau Tuhan itu maha kuasa, kalau Tuhan itu mampu melakukan mujizat, kenapa Dia membiarkan situasi ini terjadi di dalam kehidupan saya atau dalam kehidupan kita semua? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang iman Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan, ketika kita memiliki kepercayaan yang sebenar-benarnya di dalam Tuhan, tidak membuat kita lepas dari segala sesuatu yang sulit di dalam kehidupan kita, tidak membuat kita lepas dari segala masalah. Tetapi poin penting dari pembacaan kita pada malam hari ini yang pertama, bahwa Allah hadir, Yesus hadir di dalam setiap kesulitan kita. Bahwa Yesus hadir di dalam segala kesulitan kita. Walaupun pada saat itu, ketika murid-murid dan Yesus ada di dalam perahu, Yesus sedang tidur. Dan mereka menyadari Yesus itu ada di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka begitu takut. Padahal hari-hari bersama Yesus mereka lewati dengan mujizat-mujizat yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Bukankah sebelum mereka masuk ke danau, Yesus sudah melakukan mujizat sebelumnya? Tetapi itu tidak cukup, Bapak Ibu Saudara, bagi para murid-murid untuk percaya kepada Yesus, bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Seringkali kita demikian Bapak Ibu Saudara. Seringkali saya mengatakan bahwa diri saya ini Kristen. Kita mengatakan diri kita ini Kristen. Saya percaya Tuhan. Saya beriman kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak percaya bahwa Dia hadir di tengah kesulitan kita. Jadi poin penting yang kita pelajari dari firman Tuhan, yang pertama adalah bahwa Yesus hadir di tengah kesulitan-kesulitan. Apapun itu kesulitan kita, masalah kita, hal yang berat yang kita alami di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Dan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai terletak. Dia akan menopang kehidupan kita. Jadi, marilah iman kita berikan kepada Tuhan untuk mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yakin bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita di dalam kesulitan-kesulitan kita. Hal kedua, poin penting dari cerita yang kita pelajari pada malam hari ini, bahwa setiap kesulitan di dalam kehidupan kita memberikan kita waktu untuk belajar bahwa nama Tuhan dimuliakan. Kuasa Tuhan semakin nyata
di saat-saat kita mengalami kesulitan. Seringkali perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan di saat-saat kita mengalami kesulitan, Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-39 berkata demikian, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Situasi hal yang sulit di dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita alami. Mungkin kita bertanya kembali, berapa lama? Seberapa panjangkah waktu situasi yang sulit ini akan melanda kita, sehingga kita akan kesulitan di dalam beraktivitas. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kesulitan ini. Ini poin yang kedua. Yang pertama tadi, bahwa Allah hadir, Yesus hadir di saat kesulitan itu melanda kita. Hal yang kedua, bahwa kuasa Allah atau kuasa Yesus nyata di tengah-tengah kesulitan kita. Yesus ingin ada bersama-sama dengan kita. Sebenarnya ketika kita menghadapi situasi yang sulit, tidak ada sebuah jarak yang begitu jauh dari saya dan Yesus. Yesus itu begitu dekat dengan saya. Dan apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, Yesus tahu apa menjadi kesulitan kita. Dan Dia akan mengerjakan bagiannya, yaitu menyatakan kuasa Allah, menyatakan kuasanya sendiri di dalam setiap permasalahan kita. Apa untungnya bagi kita? Apa untungnya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara ketika kuasa Allah, kuasa Yesus dinyatakan di dalam setiap kesulitan yang sedang kita hadapi? Yang pertama, pengenalan akan Kristus kita akan semakin hari semakin baik. Semakin banyak kita mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, semakin kita melihat kuasanya hadir dan berlaku di dalam kehidupan kita, maka iman kita akan dikuatkan di dalam Kristus. Jangan seperti para murid, hari-harinya mereka melihat mujizat, hari-harinya mereka melihat kuasa, tetapi iman mereka tidak dibangun dengan kuat. Iman mereka masih takut, iman mereka masih khawatir. Makanya Yesus berkata, tidak percayakah kamu? Ini sebuah teguran bagi saya dan Bapak Ibu Saudara di saat kita mengalami situasi sulit saat ini. Dan Tuhan ingin berkata kepada kita, percayalah kepadaku. Kuasaku, kuasa Allah, kuasa Yesus akan kita alami di dalam situasi sulit kita saat ini. Tuhan mampu memberkati kita. Tuhan mampu menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin pada saat ini pekerjaan kita terganggu, penghasilan kita terganggu, dan kita mulai berpikir dan mulai secara psikologi kita secara menjadi terganggu. Tetapi janji Tuhan bahwa Dia akan menunjukkan, menyatakan kuasanya bagi kita untuk kebaikan kita, umat-umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Yesus Kristus, dua hal penting yang kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, Yesus hadir di tengah kesulitan kita. Yang kedua, Yesus mampu menyatakan kuasa Allah atau kuasanya sendiri di dalam setiap kesulitan yang kita alami. Dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang-orang yang percaya kepadanya, menguatkan kita di dalam iman kita, memberikan kita keteguhan atas iman kita, dan membuat kita percaya bahwa kepercayaan kita tidak sia-sia. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita pada malam hari ini. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita.
Tetap semangat di dalam Tuhan. Dan percayalah, Tuhan beserta kita.